Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Lisa Andriani dari kelas A2, Prodi Teknik Informatika dan juga dari kelompok 2. Kami di sini akan memaparkan algoritma pemrograman dengan judul merancang program untuk menghitung gaji karyawan menggunakan bahasa Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadar Akbar dari kelas A2 Prodi Teknik Informatika dari kelompok 2. Kami di sini ingin memaparkan algoritma pemrograman dengan judul merancang program untuk menghitung gaji karyawan menggunakan bahasa Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gifari, kelas A2 Prodi Teknik Informatika dari kelompok 2. Kami di sini ingin memaparkan algoritma pemrograman dengan judul merancang program untuk menghitung gaji karyawan menggunakan bahasa Pascal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rabi Mardika Jadran dari kelas A2 Prodi Teknik Informatika dan kelompok 2. Saya di sini akan memaparkan algoritma pemrograman yang berjudul merancang program menghitung gaji karyawan menggunakan bahasa Pascal. Oke guys, stay tune aja. Kali ini membahas tentang pengembangan program komputer untuk menghitung gaji pegawai dengan menggunakan bahasa pemrograman Pascal. Kami menggunakan bahasa pemrograman Pascal karena kejelasan sintaktisnya dan kemampuan dalam menangani operasi perhitungan matematis dengan efisien. Melalui program yang kami kembangkan, pengguna dapat memasukkan seperti data pegawai dan juga termasuk informasi dan tunjangan khusus. Program ini kemudian menghitung gaji bersih setiap pegawai dengan golongan tertentu yang mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi total penghasilan dan tunjangan. Struktur skema algoritma. Yang ke-1 ada variabel menyimpan data yang dibutuhkan dalam penghitungan gaji seperti gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan anak. Yang kedua, masukkan data, meminta pengguna untuk memasukkan informasi yang diperlukan seperti nama karyawan dan golongan. Terima kasih. Lalu yang ketiga, proses perhitungan menjelaskan rumus dan algoritma untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan input yang diberikan. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah output. Output adalah menampilkan hasil perhitungan gaji pegawai termasuk jumlah gaji yang harus dibayarkan beserta tunjangan kinerja dan tunjangan anak jika yang mempunyai anak. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perancangan program menghitung gaji pegawai menggunakan bahasa program Pascal. Pertama akan kita bahas yaitu deskripsi secara singkatnya, yaitu latar belakang program ini dibuat adalah untuk mempermudah proses perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan anak jika yang memiliki anak. Output atau hasil dari program ini berupa total gaji pokok plus tunjangan kinerja dan juga tunjangan anak jika memiliki anak dan mendapatkan 10% dari gaji pokok. Gaji pokok plus 10 tunjangan anak plus tunjangan kinerja sama dengan total seluruh gajinya. Yang selanjutnya yaitu algoritma secara deskriptifnya. 1. Mulai. 2. Masukkan nama karyawan. 3. Masukkan nomor golongan. 4. Masukkan status. 5. Jika statusnya itu yaitu menikah. 6. Masukkan jumlah anak. 7. Masukkan jumlah anak 2 maksimal 2. Jika jumlah anak lebih dari 2, maka program akan keluar. 9. Selain itu, hitung gaji pokok berdasarkan golongan. 10. Jika jumlah anak kurang sama dengan 2. 11. Hitung tunjangan anak yaitu 10% dari gaji pokok per anak. 12. Jika jumlah anak kurang dari 2 atau lebih dari 2, maka program bisa dilanjutkan. 13. Selain itu, hitung tunjangan kinerja berdasarkan golongan. 14. Hitung gaji totalnya yaitu gaji pokok plus tunjangan anak plus tunjangan kinerja. 15. Tampilkan juga hasil outputnya. Yang selanjutnya yaitu output yang dihasilkan untuk menghitung gaji pegawai, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan juga golongan 4. Kita diberi pilihan untuk
status itu ada dua, yaitu yang ke satu menikah, yang kedua single. Masukkan nama karyawan, kita memilih nama Alec Bizer. Pilih nomor golongan 1 sampai 4, kita memilih 2. Pilih nomor status, kita memilih 1 yaitu menikah. Masukkan jumlah anaknya 2. Nama karyawan berarti Alec Bizer. Golongannya kedua. Gaji pokok 2.750.000. Tunjangan anaknya 550.000. Tunjangan kinerja 3 juta. Lalu total gajinya 6.300.000. Selanjutnya yaitu flowchart dari algoritma pemrograman dimulai dari start, string nama karyawan, input nama, golongan, serta status. Kita memilih status menikah dulu, masukkan jumlah anaknya maksimal 2. Untuk golongan yang ke-1, gaji pokoknya 2.250.000 plus tunjangan anak 10% dari gaji pokok, serta tunjangan kinerja 2 juta. Untuk golongan 2-nya, gaji pokok 2.750.000 plus tunjangan anak 10% dari gaji pokok, serta tunjangan kinerjanya 3 juta. Untuk golongan ketiganya, gaji pokok 3.250.000 plus tunjangan anak 10% dari gaji pokok, serta tunjangan kinerjanya 4 juta. Untuk selanjutnya golongan keempat, gaji pokok 3.750 plus tunjangan anak 10% dari gaji pokok serta tunjangan kerjanya 5 juta. Juga status yang tidak menikahnya, golongan ke-1 gaji pokok 2.250, tunjangan kinerja 2 juta, total gaji 4.250.000. Lalu golongan keduanya, gaji pokok 2.250.000, tunjangan kinerjanya 2 juta, total gaji 4.250.000. Untuk golongan ketiga, gaji pokoknya 2.250.000, tunjangan kinerja 2 juta, total gaji 4.250.000. Golongan keempat, gaji pokoknya 2.250.000 plus tunjangan kinerjanya 2 juta, total gaji 4.250.000. Lalu ada break, output tampilan, N. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti Dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dimengerti Dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.